Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Tadi Pak Frederick sempat kemudian meng-highlight bagaimana statement dari mantan ketua MA begitu ketika misalnya nanti gugatan dari Budi Gunawan ini diterima oleh pra peradilan, maka katanya MA bisa menolaknya begitu ya, membatalkannya. Kita ke Pak Alfon. Pak Alfon masih bersama kami, Pak Alfon? Ya, Pak Alfon, apakah kemudian mekanisme yang kemudian MA yang katanya bisa membatalkan dari hasil pra-peradilan jika memang BG diterima begitu, apakah itu juga menjadi satu titik kepercayaan diri dari pihak KPK kemudian bisa memenangkan kasus ini? Begini ya, pertama-tama memang saya klarifikasi betul kata Pak Yunandi bahwa saya bukan pengacara dari KPK. Itu pertama. Dan kemudian yang kedua bahwa ini kan sebenarnya ada putusan terlebih dahulu ya yang menyatakan bahwa pada intinya pra peradilan itu tidak memproses dari yang namanya penetapan tersangka atas kasus seseorang ya. Ini jelas dalam pasal 77 itu sendiri gitu. Nah, terkait dengan itu mungkin ada relevansinya dengan gugatan terdahulu yang kaitannya dengan permasalahan ganti kerugian dan itu punya ditahan. Oleh sebab itu makanya bisa kita baca lagi, kita nakkat kembali secara jernih bahwa pasal 77 dan kemudian tentang rehabilitasi itu sendiri juga tidak mengatur tentang penetapan tersangka gitu. Itu makanya bisa dilihat bahwa ya ini bukan wilayah dari ranah pra peradilan begitu. Nah, jadi terkait dengan permasalahan apa yang dikatakan oleh Pak Arifin Tumpa itu bukan kewenangan saya untuk menanggapi, tapi paling tidak itu menjadi suatu gambaran umum bahwa ini ada ahli hukum loh. Bukan hanya sebagai mantan hakim agung atau ketua Mahkamah Agung, tapi dia sebagai ahli hukum yang bisa dikualifikasikan sebagai doktrin. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa melihat dan memperbandingkan itu gitu. Itu kira-kira Mas Adi. Baik, kita ke Pak Frederick. Pak Frederick, Anda di kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa katanya KPK tidak bisa membuktikan bukti-bukti apapun begitu. Oh iya, begitu. Bukti-bukti yang mana yang Anda maksud? Gini, hari Jumat waktu pembuktian, apa yang dilakukan oleh KPK? Tahu? KPK mengajukan fotokopi berita dari detik.com, dari Kompas, dari Tempo, kemudian buku-buku, undang-undang, dan terus kemudian adanya namanya catatan dari register yang di print out dari komputer, sistem yang ditutup-tutupin kanan kiri yang tidak kelihatan tulisan apa. Ditanya sama hakim, mana bukti permulaan yang mengatakan 2 alat bukti? Nggak ada. Baik. Nah, itu berarti kan KPK memang tidak punya kapasitas. Dia tidak bisa menunjukkan di depan hakim loh mana bukti yang dia mengatakan klaim mempunyai 2 alat bukti. Kedua, surat-surat yang diajukan itu kan tidak punya nilai pembuktian. Apa nilainya? Nggak ada, nol. Kan dalam hal inilah yang kita ada sangat prihatin ya. Sebagaimana tadi daripada saudara Alfon mengatakan bahwa Arifin Tumpa, saya kenal beliau, dia kan udah mantan, dia bukan advokat, ya kan, dia memang pakar hukum, tapi jangan lupa dia udah pensiun gitu kita loh. membahas mengenai masalah bukti yang tadi dikatakan oleh Pak Frederick. Konfirmasi dari Anda, Pak Alfon? Kenapa? Ya. Ya, konfirmasi dari Anda mengenai bukti-bukti yang kemudian kata Pak Frederick ini adalah bukti-bukti yang tidak menunjukkan bahwa KPK tidak punya kapasitas. Tentang tadi ada fotokopi dari surat kabar, gitu ya? Nah, itu kan sebenarnya ada pengaduan yang pada tahun 2014 sebenarnya ya, kalau nggak salah saya itu pada bulan Juni. Nah, sebenarnya itu merupakan salah satu bukti yang bisa dipakai ya. Dan kemudian yang kedua itu juga ada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik itu sendiri berdasarkan SOP yang ada pada tahun 2014. Nah, itu sebenarnya bisa dipakai sebagai bukti-bukti. Nah, dan yang lainnya kan bisa dipakai sebagai petunjuk juga. Pada intinya sih sekarang bahwa KPK itu berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa pemanggilan terlebih dahulu. Nah, itu kan berdasarkan SOP ya. Karena ini menjadi perdebatan nggak pada saat peradilan yang terdahulu. Nah, oleh sebab itu makanya kita bisa menyandarkan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan ini kepada hakim tunggal pada saat ini. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat bahwa para pihak tidak berwenang, kita bisa menghormati itu. Tapi kalau misalnya saya menilai bahwa
berdasarkan pasal 77 dan dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 KUHP itu sendiri, ini akan mental dengan sendirinya. Apalagi kan ada rencana dari pihak DIY untuk melayangkan gugatan ke PT UN, karena pada saat itu Pak Gede menyatakan bahwa ini sebenarnya wilayah dari PT UN, gitu kira-kira Mas. Baik, dan masalah penetapan tersangka itu memang ada dalam prinsip kolektif kolegial yang kemudian menunjukkan bahwa KPK adalah self-regulatory body, begitu ya Pak Alfon, begitu ya? Iya, kalau misalnya kolektif kolegial ini kan 13.5, kan begitu. Itu tentang azas ya. Beda kalau misalnya dikatakan bahwa ini harus 5, itu beda lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kolektif kolegial pada saat ini ya, apakah kalau misalnya orang membutuhkan kepastian, kan disebutkan tentang kepastian hukum ya, memiliki kepastian bahwa apakah ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, kan begitu. Nah, pada saat itu pimpinan KPK itu ada di luar jangkauan telepon yang nggak bisa ditanyakan. Apakah bisa ditanyakan itu menjadi suatu hal yang tidak sah kalau misalnya 4 penyalin menyatakan bahwa itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu kan? Baik. Nah, jadi saya pikir bahwa kita tidak berpikir secara sempit dan menafsirkan secara sempit itulah gitu kan. Baik. Itu kira-kira. Baik Pak Alfon dan juga Pak Frederick, kita masih punya satu segmen lagi untuk berdiskusi mengenai masalah ini. Kita harus break sebentar dan pemirsa tetaplah bersama Nanti kami. saya akan menjawab masalahnya soal nanti mungkin di luar jangkauan dan segalanya. Baik, nanti kita akan bahas di setelah jeda.